Kalian pernah lihat batu yang mirip langit malam penuh bintang emas kecil? Batu itu namanya lapis lazuli, atau di beberapa tempat dikenal sebagai batu lazuardi. Ini adalah batu permata yang sangat istimewa, disukai karena warnanya yang biru tua dan mewah. Ini bukan sembarang batu biru, ini campuran berbagai mineral yang menyatu. Mineral utama yang memberinya warna biru menakjubkan itu disebut lazurit. Tapi, yang membuatnya benar-benar ajaib adalah bintik-bintik emas kecil yang sering terlihat. Kilauan emas itu sebenarnya mineral lain bernama pirit, atau dikenal juga sebagai emas palsu. Bintik-bintik emas ini membuat setiap potongan lapis lazuli benar-benar unik. Lapis lazuli adalah batuan, bukan mineral tunggal. Ini berbeda dari permata seperti berlian atau ruby, yang hanya terbuat dari satu jenis bahan. Bayangkan seperti kue dengan berbagai bahan yang dicampur. Bahan utamanya adalah lazurit, yang menciptakan warna biru yang indah. Lalu ada garis-garis putih kalsit dan bintik-bintik emas pirit yang berkilau itu. Kadang-kadang, mineral lain juga bisa ditemukan di dalamnya. Kombinasi mineral-mineral ini menciptakan pola yang indah. Lapis lazuli kualitas terbaik memiliki warna biru yang sangat pekat dan merata dengan sedikit taburan pirit emas, membuatnya terlihat seperti potongan langit malam berbintang yang bisa kalian genggam. Dari mana datangnya batu luar biasa ini? Selama ribuan tahun, lapis lazuli paling terkenal dan berkualitas terbaik berasal dari satu tempat istimewa. Jauh di pegunungan terjal Afghanistan, ada tambang yang telah menghasilkan harta karun biru ini selama lebih dari 6.000 tahun. Ini adalah beberapa tambang tertua yang masih beroperasi di seluruh dunia. Bayangkan para penambang zaman dulu, mendaki pegunungan yang sama untuk menemukan batuan biru cemerlang ini. Meskipun Afghanistan adalah sumber paling terkenal, lapis lazuli juga ditemukan di bagian lain dunia, seperti dekat Danau Baikal di Siberia, Rusia, dan di pegunungan Andes di Chili. Tetapi batu dari Afghanistan masih dianggap yang terbaik. Nama lapis lazuli banyak menceritakan tentang sejarah dan penampilannya. Kata lapis adalah kata Latin yang berarti batu. Bagian kedua, lazuli, berasal dari kata Persia kuno, Lajefard, yang merupakan nama untuk batu itu, dan juga nama tempat penambangannya. Seiring waktu, kata ini juga berarti warna biru itu sendiri. Jadi, nama lapis lazuli secara harfiah berarti batu biru. Ini nama yang sederhana untuk batu dengan sejarah yang sangat panjang dan penting. Batu yang telah melakukan perjalanan dari dalam bumi ke istana raja dan ratu di seluruh dunia. Bagaimana batu biasa bisa berubah menjadi seindah lapis lazuli? Ini adalah proses yang membutuhkan jutaan tahun dan melibatkan banyak panas serta tekanan jauh di dalam bumi. Proses khusus ini disebut metamorfisme kontak. Ini terjadi ketika batuan cair yang sangat panas, yang disebut magma, mendorong jalannya ke lapisan batuan yang sudah ada. Dalam kasus ini, magma masuk ke lapisan batu kapur. Panas yang sangat tinggi dari magma seperti oven raksasa, memanggang batu kapur dan mengubahnya sepenuhnya. Proses pemanggangan ini menata ulang semua molekul dalam batuan, menciptakan mineral baru yang sebelumnya tidak ada. Bahan-bahan utama untuk lapis lazuli semuanya ditemukan di geologis khusus ini. Batu kapur menyediakan kalsium, dan magma yang masuk membawa unsur-unsur penting lainnya seperti belerang dan natrium. Saat batu kapur dimasak, unsur-unsur ini bergabung dan bereaksi satu sama lain di bawah tekanan yang sangat besar. Reaksi kimia ajaib ini membentuk kristal lazurit biru yang kaya. Ini bukan proses yang cepat. Batuan harus dimasak pada suhu yang tepat untuk waktu yang sangat lama. Jika terlalu panas atau tidak cukup panas, lapis lazuli tidak akan terbentuk. Ini adalah resep rumit yang diciptakan oleh alam itu sendiri, tersembunyi jauh di bawah tanah. Bintik-bintik emas pirit dan urat putih. Kalsit juga terbentuk selama transformasi luar biasa ini. Kristal pirit, yang terbuat dari besi dan belerang, tumbuh di dalam batuan saat mendingin. Mereka menghiasi lazurit biru seperti bintang-bintang kecil. Kalsit putih seringkali merupakan sisa dari batu kapur asli yang tidak sepenuhnya berubah. Perpaduan mineral-mineral yang berbeda inilah yang membuat lapis lazuli menjadi batuan daripada mineral tunggal. Setiap potongan menceritakan kisah panas dan tekanan hebat yang dialaminya jutaan tahun yang lalu. Kelahiran yang berapi-api yang menghasilkan batu biru yang dingin, tampak seperti benda langit. Menemukan kondisi yang tepat agar ini terjadi sangatlah langka. Itulah mengapa lapis lazuli hanya ditemukan di beberapa tempat di planet kita. Pegunungan di Afghanistan, misalnya,
diciptakan oleh kekuatan geologis besar yang mendorong dasar laut kuno, yang menjadi batu kapur, tinggi ke udara dan kemudian memasukkan magma yang dibutuhkan untuk transformasi. Ini adalah badai sempurna dari peristiwa geologis. Jadi, ketika kalian memegang sepotong lapis lazuli, kalian memegang sepotong sejarah bumi kuno, permata biru indah yang lahir dari proses yang dahsyat dan berapi-api jauh di bawah permukaan dunia kita. Mengeluarkan lapis lazuli dari tanah adalah pekerjaan yang sangat sulit dan berbahaya. Tambang di Afghanistan terletak tinggi di pegunungan, seringkali lebih dari 17.000 kaki di atas permukaan laut. Udaranya tipis dan cuacanya ekstrem, dengan musim dingin yang sangat keras yang menutupi daerah itu dengan salju tebal. Selama berabad-abad, para penambang menggunakan alat sederhana seperti palu dan pahat untuk memecahkan batu keras. Saat ini, metodenya seringkali masih sangat tradisional, meskipun kadang-kadang dinamit digunakan untuk meledakkan sebagian besar gunung, untuk mencapai urat batuan biru yang tersembunyi di dalam marmer putih dan batu kapur. Setelah bongkahan besar batuan yang mengandung lapis lazuli terlepas, kerja keras masih jauh dari selesai. Para penambang harus menyortir puing-puing untuk menemukan potongan dengan warna terbaik. Mereka mencari batuan dengan warna biru yang pekat dan cerah, serta lebih sedikit garis kalsit putih. Batu-batu kasar ini bisa sangat besar, tetapi hanya sebagian darinya yang akan menjadi bahan permata berkualitas tinggi. Para penambang kemudian harus mengangkut batuan berat ini menuruni jalur gunung yang berbahaya. Di banyak daerah terpencil, ini masih dilakukan menggunakan keledai atau bagal, dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukan selama ratusan tahun, perlahan-lahan membawa harta karun biru itu ke lembah di bawah. Setelah batu-batu kasar mencapai bengkel, seni yang sebenarnya dimulai. Seorang pengrajin terampil, yang disebut lapidary, akan dengan hati-hati memeriksa setiap bagian. Mereka memutuskan bagaimana memotong batu untuk menunjukkan warna dan pola terbaiknya. Mereka harus membuang bagian yang kurang diinginkan, seperti batuan induk abu-abu kusam, atau terlalu banyak kalsit putih. Menggunakan gergaji khusus dengan mata pisau berlian, mereka memotong lapis kasar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini membutuhkan keterampilan yang hebat, karena satu kesalahan potong dapat menghancurkan bagian yang indah atau membuang banyak bahan biru yang berharga. Tujuannya adalah untuk mendapatkan permata terindah dari setiap batu kasar. Langkah terakhir adalah pemolesan. Batu-batu yang dipotong dibentuk dan kemudian dipoles pada serangkaian roda pemintal. Roda-roda ini dilapisi dengan bahan abrasif yang semakin halus, seperti bubuk berlian. Proses ini menghilangkan semua kekasaran dan perlahan-lahan memunculkan kilau alami dan warna pekat batu. Pemoles memutar batu dengan hati-hati, memastikan setiap permukaan benar-benar halus dan berkilau. Pemolesan akhir inilah yang mengubah batu dari batu kusam menjadi permata biru cemerlang dan cerah, yang siap dipasang pada perhiasan, atau diukir menjadi benda yang indah, mengungkapkan langit malam berbintang yang tersembunyi di dalamnya. Warna biru tua, lapis lazuli telah memukau orang selama ribuan tahun. Di Mesir kuno, itu adalah salah satu bahan paling berharga, dianggap sebagai batu langit dan simbol kerajaan serta dewa. Firaun dan ratu menghiasi diri mereka dengan perhiasan lapis lazuli. Topeng pemakaman emas Raja Tutankhamun yang terkenal dihiasi dengan indah dengan garis-garis lapis lazuli biru pekat di sekitar mata. Orang Mesir percaya batu itu akan melindungi jiwa di akhirat. Jadi mereka menggunakannya secara luas dalam benda-benda pemakaman dan jimat, menghubungkan warna biru langitnya dengan langit abadi dan surga di atas. Selama Renaissance di Eropa, lapis lazuli menemukan kegunaan baru yang sangat penting. Batu itu digiling menjadi bubuk halus untuk menciptakan pigmen cat biru paling mahal dan cemerlang yang pernah ada, ultramarine. Nama ultramarine berarti dari seberang laut, karena batu itu harus diimpor jauh-jauh dari pegunungan Afghanistan. Pigmen ini lebih berharga daripada emas. Hanya seniman paling terkenal yang mampu menggunakannya, dan seringkali dicadangkan untuk melukis tokoh-tokoh paling penting, seperti jubah perawan Maria, membuatnya menonjol dengan warna biru ilahi dan surgawi. Warna unik lapis lazuli berasal dari belerang yang terperangkap di dalam struktur kristal mineral lazuri. Cara elektron dalam atom belerang menyerap dan memantulkan cahaya itulah yang menghasilkan warna biru yang intens. Ini adalah warna yang sepenuhnya alami,
tidak disebabkan oleh unsur umum seperti tembaga atau besi, yang mewarnai banyak mineral biru lainnya. Kimia khusus inilah yang memberi lapis lazuli warna khas biru keunggulan hingga biru kerajaan. Kehadiran pirit menambahkan lapisan keindahan lain. Kilau metaliknya kontras dengan warna biru pekat, menciptakan efek langit berbintang yang terkenal, yang telah dikagumi orang selama berabad-abad. Hari ini, bahkan dengan begitu banyak permata lain yang lapis lazuli tetap menjadi batu yang dicintai. Sejarahnya yang kaya menghubungkan kita dengan Firaun kuno, raja-raja perkasa, dan seniman-seniman ulung. Orang-orang masih tertarik pada warna birunya yang pekat dan menenangkan, yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan, kebenaran, dan ketenangan. Baik dipakai sebagai perhiasan yang indah, dipajang sebagai patung ukiran, atau sekadar dipegang sebagai batu untuk refleksi yang tenang. Lapis lazuli terus menjadi simbol keindahan dan misteri. Ini adalah sepotong kecil langit malam, harta karun dari dalam bumi yang mengingatkan kita pada kisah panjang dan penuh warna peradaban manusia.